Terpukul dia, merasa terpukul dia. Karena dia tidak ada niatnya untuk beria-ria begini begitu, atau umpamanya untuk menyinggung-nyinggung orang. Terharu ganti anakku sing tak video call ya. Pengen tahu ya. Pun salam kali Bapak Isa. Berarti situ ke pasar juga ya, jual barang ya? Kalau kita di gift store. Ya lempar langsung. Ya, langsung dilempar langsung ke dekat. Pak Haji, mungkin gimana Pak Haji mengenai yang lagi rame lagi nih, mungkin istri Pak Haji, omanya Gala gitu, yang ternyata pas live lagi jualan di TikTok, di aplikasi, menangis nih Pak Haji. Ini gara-gara apa sih Pak Haji menangisnya Pak Haji, oma itu? Ya, gimana ya? Kemarin kejadiannya ya. Kemarin lagi ya. Jadi memang mama belumlah istilahnya tidaklah sekuat saya ya, hati dan jiwanya itu nggak sekuat saya. Oma ini sering dia menangis, sering, bukanlah ketika itu aja. Kalau kadang-kadang kalau di rumah, kalau kita berdua atau katakanlah bertiga dengan Gala, dia sering juga menangis. Karena kehilangan seorang anak, kemudian menantu, dengan kejadian tragis itu sangat berat, sangat sulit untuk dilupakan. Apalagi hubungan Oma ini dengan anak menantunya ini sangat dekat sekali. Mereka sangat berbaur ya, mereka sangat akrab. Semua keluhan-keluhan, artinya si Panes sering curhat sama Oma, si Pebi sering curhat ke Oma. Jadi memang Oma ini tumpuan bagi dia untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi pikirannya. Nah, begitu kejadian Surabaya, dua-duanya hilang. Nah, itu sangat membekas di dia, sangat membuat dia terpukul. Nah, sekarang Oma dengan kejadian itu ya tanpa direkayasa, tanpa direncanakan, kami hidup bagaikan air mengalir ya. Kemana arahnya serasa itu baik, kami ikutin. Ternyata jadinya seperti ini, dan saya syukur ya, puji syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah ada kebaikan sekarang ya. Di dalam duka kami itu tumbuh suatu kebaikan. Ya kami ikutilah, kami jalanilah. Tetapi selalu ada aja orang yang menyinyirin atau umpamanya berbicara atau postingan yang kadang-kadang menyakitkan ya. Padahal kita tidak pernah menyinggung dia. Padahal kita tidak pernah mengganggu dia. Tidak pernah merecoki dia. Tapi ada aja orang yang kadang-kadang seakan-akan hal-hal ini kami merasa seperti gembira kami menerimanya, seakan-akan seperti itu anggapnya. Padahal kami sampai sekarang, kalau istilahnya bagi Oma, belumlah kembali jiwa itu 100% ya. Jiwa dan perasaan itu belumlah pulih sebenarnya. Cuman kami berusaha memulihkan, ya, berusaha tegar, ya, berusaha menampakkan kepada publik lah ya, kepada masyarakat bahwa kami ya sudah, itu sudah merupakan ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan, mau apa juga lagi. Tapi ada juga orang yang berbicara seakan-akan memojokkan ya. Seakan-akan ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini seakan-akan kami bergembira menerimanya. Tidaklah seperti itu ya. Cuman memang kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dalam rangka ini ada suatu membuat kami merasa merasa supaya tidaklah kami larut ya. Ada kegiatan. Ada suatu pekerjaan, ada sesuatu yang bisa membuat kami sibuk, membuat kami ada pekerjaan. Ya, apa salahnya kami jalani ya? Apa salahnya kami lakukannya? Tuh, memang kami selama ini, saya juga berusaha selama ini kan berdagang, Oma juga dagang. Cuma kan Oma demi si Gala, usaha di pasar dia tutup loh. Ya. Dia punya karyawan berapa orang di sini, dia tutup demi menjaga Gala di rumah. Nggak mungkin dong dia di rumah tuh duduk aja. Nggak mungkin dong di rumah tuh nonton TV aja. Nah,
Apa yang ada sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kemajuan sekarang ada di media sosial, TikTok, bisa di situ umpamanya kita ya katakanlah jualan atau apa, ya kita pergunakanlah ya peluang itu daripada kita duduk tidur nonton, kan nggak mungkin. Nah, tapi mereka kadang-kadang salah tanggap, salah menilai. Jadi itulah yang membuat membuat merasa terpukul dia, karena dia tidak ada niatnya untuk beria-ria begini begitu, atau umpamanya untuk menyinggung-nyinggung orang, atau umpamanya menyakiti orang, tidak ada. Malahan Oma sekarang ya kami sekeluarga sekarang kalau kami sanggup melakukan sesuatu terbaik kepada orang, kami lakukan. Katakanlah bantuan ya. Sekarang alhamdulillah ya, berkat usaha itu memang kami lakukan. Sekarang buat ada tuh seperti bukan keripik kue bawang. Itu sekarang mempekerjakan orang lumayan loh. 25 orang yang kerja sekarang bikinnya. Itu kan udah mempekerjakan orang kan. Nah, rezeki kan. Nah, anak saya si Pran sekarang buka usaha. Dia mempekerjakan orang lumayan juga. Itu kan merupakan berkah juga bagi orang lain ya. Maka membantu juga tenaga kerja ya sifatnya, walaupun segitu. Nah, saya juga di pasar pekerjakan. Jadi rasanya yang kami lakukan itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi ada aja orang terlalu berlebihan menurut saya, keirian, kedengkian itu. Nggak apa-apa mau iri mau dengki, nggak apa-apa, tapi tanamkan aja di dalam hati dan coba jugalah bergerak, coba jugalah berusaha, coba jugalah bekerja. Saya sih itu pesan saya kepada orang-orang itu. Ya, kami tetap saya selalu menguatkan Oma agar jangan terlalu larutlah dalam menanggapi orang-orang yang nyinyiran, kan satu atau dua orang cuman kan, atau berapa orang, karena memang tidak ada yang selalu 100% ya, tidak ada yang selalu sempurna, tidak ada ya. Mudah-mudahan ke depan saya dan keluarga saya ya kuatlah menghadapi ini ya, karena memang sekarang ya semuanya kami memang menjadi sorotan. Anak saya si Puji, si Padli, si Pran, saya memang semua saya akui ya. Dan tapi ya saya garis bawahi, kami juga tidaklah orang sempurna ya, seperti yang orang-orang mungkin ada yang sempurna, kami tidaklah orang sempurna. Tapi kira-kira kata-kata apa sih Pak Haji yang menyakiti Oma dan keluarga gitu? Dari netizen tuh kata-kata seperti apa sih yang paling menyakiti? Ya kata-kata tuh sebenarnya ya banyak ya. Kurang elok juga lah saya ungkapkannya, kadang-kadang kata-kata itu banyak. Tetap makanya tidak tepat lah kata-kata itu. Jadi karena berkumpul juga ya, rasanya kita tidak mengganggu orang, rasanya kita tidak merecoki orang. Kok orang begitu ya, sedih kita kan. Tapi kalau memang kita berbuat sesuatu yang menyakitkan kepada orang lain, merugikan orang lain, kita dikritik orang atau dihina, dinyinyirin orang, mungkin kita agak merasa ya udahlah. Mungkin begitu, tapi kita nggak ngapa-ngapain, ini permasalahannya. Sedih, namanya seorang ibu lah ya, anaknya dikucil, direndahkan kan nggak diterima oleh dia ya. Dia sudah bersusah payah menjaga, merawat selama ini. Nah sekarang dinyinyirin juga anaknya, dinyinyirin juga menantunya, dinyinyirin juga semua. Jadi kan cara nenanginnya gimana Pak Haji? Hah? Ya kalau saya sih kalau udah ketemu sama Opa, biasanya Opa paling pulang sampai di rumah Opa sampaikan ya sudah mah, biasa aja itu mah. Ini namanya hidup, nggak ada yang 100%. Ya kita harus harus kuat, harus tegar menghadapi hidup ini kan gitu. Ya insyaallah. Hah? Kalau Puji gimana? Ya kalau Puji sih kalau udah sekarang kan udah agak mulai terbiasa ya dengan omong-omongan atau posting-postingan ya netizen. Soalnya menurut saya sih nggak seberapa juga. Cuman kan kita kan kurang menerima kita ya. Ngapain lah kita digituin? Kecuali kalau kita merugikan dia atau kita berkata umpamanya menghinakan dia, ya mungkin pantas ya. Tapi itu yang kita tidak menerima. Orangnya sih nggak seberapa ya. Kondisi Oma sendiri gimana Pak Haji? Udah membaik atau udah enak? Udah enak kan. Begitu saya pulang kemarin sempat dia sampaikan ke Opa, ya saya bilang udah enggak ada masalah, cuma biasa aja lah, santai aja lah menghadapi. Soalnya memang harus begitu hidup ini. Tadi istilahnya kalau umpamanya kita mendapatkan sesuatu, pasti adalah yang merasa ya mungkin iri atau dengki, pasti ada.
Jadi kita doakan aja semoga orang-orang itu mendapat petunjuk dan orang-orang itu mendapat petunjuk dan kemudahan dalam segala urusan. Ya. Dan dia semakin sadar dan semakin dekat dengan agama. Itu aja sih doa saya. Tapi alhamdulillah kan Pak Haji masih lebih banyak yang akhirnya mendukung Oma gitu, kayak ngeliat Oma nangis kok kasihan gitu, kenapa orang-orang malah menyakiti Oma. Ini gimana Pak Haji ngeliatnya, ini banyak lebih banyak yang dukung gitu, yang support Oma gitu ternyata di internet itu, gimana Pak Haji? Ya pastilah ya, kalau kita selaku orang yang berpikir wajar-wajar aja ya, normal-normal aja kita berpikir, apalagi kalau kita bawakan kepada agama ya, itu pasti orang mendukung Oma ya. Atau kita ndak ngapa-ngapain kok tiba-tiba aja orang menghina ya, orang merendahkan ya. Ya tentu orang yang melihat juga tidak merasa senang ya. Siapa yang merasa nyaman seseorang menghinakan orang lain atau merendahkan orang lain ya, mengganggu orang lain, orang nggak bakal senang, orang nggak bakal nyaman ya. Jadi pastilah orang mendukung Oma, itu sih berapa. Gak ada niatan buat lapor gitu Pak Haji mungkin? Enggak lah, kita nggak sampai segitu lah. Kita malah saya pulang saya bilang doain aja orang tuh. Mudah-mudahan orang itu dapat petunjuk dan dia dapat mendekatkan dirinya kepada agama, kemudian dia sadar dan keluarlah kata-kata yang baik dari dia lagi. Itu aja harapan saya sih. Soalnya perjalanan hidupnya kan masih panjang. Itu dia. Mungkin hari ini begitu dia, mungkin 2 hari 3 hari lagi sadar dan insaf, kemudian dia berbalik baik kepada kita dan mensupport. Soalnya kalau dia mensupport kita, mendoakan kita, dia bakal dapat kemudahan juga dari Yang Maha Kuasa. Semakin dia mencerca kita, mencaci kita, ya dia Tuhan juga akan marah ke dia. Dan dia malah akan semakin jiwanya semakin rusak. Kenapa? Karena iri dengki itu bagaikan api dalam sekam. Ya. Iri dan dengki kalau disimpan kalau disimpan di dalam hati itu bagaikan api dalam sekam. Lama-lama di dalam dimakan, dirusak. Nah, akhirnya lama-lama dia keropos saja lagi. Rusak pribadinya orang itu. Jadi saya berharap kepada orang-orang yang merasa kurang jernih cara berpikirnya itu, ya kembalilah kepada kebenaran. Ya, Pak Haji sebenarnya nggak ada niatan buat kayak membatasi Oma biar jangan bersosmed gitu atau gimana Pak Haji, atau membiarkan aja nggak apa-apa? Untuk sekarang enggak, kenapa? Karena Oma itu sekarang di rumah dengan segala akan jenuh juga ya, jenuh dia di rumah. Dia biasanya di pasar pagi pergi, pulang sore. Sekarang demi gala dia di rumah. Nah, jadi mau ngapain? Ya, mau ngapain dia di rumah? Nonton TV, main-main sama gala. Jadi ya untuk dia karena masih bisa mempunyai suatu kegiatan seperti TikTok ataupun umpamanya berfoto-foto atau umpamanya bikin-bikin konten di rumah, ya itulah yang dia lakukan, sehingga itu pun bisa membuat pintar juga si Gala. Ya, pintar. Jadi dia pun akan semakin ceria juga. Oma pun akan semakin semangat ya itu. Tapi perkembangan Gala sendiri gimana Pak Haji? Perkembangannya Gala gitu sekarang? Alhamdulillah sih. Kalau Gala sih alhamdulillah perkembangannya baik dan bagus ya. Ya Oma kan memang selalu mengawasi. Ya, mengawasi walaupun dia sudah punya baby sister Mbak, tapi Oma kan selalu mengawasi ya. Jadi hal-hal yang namanya Mbaknya kan belum pernah punya anak, tentu pasti banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Jadi mamanya mengawasi orang yang mengawasi Gala sebenarnya kan gitu ya. Nah, itu. Terakhir boleh pesan untuk netizen yang kemarin berkata-kata tidak baik apa dari Pak Haji? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pesan saya tetap seperti itu ya. Janganlah ya terlalu kita beranggapan kurang baik ya. Artinya janganlah kita menjustimasi seseorang ya yang belum tentu kebenarannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada gunanya ya seperti kami ini disampaikan kata-kata yang kurang tepat ya. Toh sejauh ini kami rasanya tidaklah mengeluarkan kata-kata yang kurang tepat atau melecehkan atau merendahkan, kan tidak ya. Saya berharap semoga para netizen yang menyinyiran kami ini ya sekiranya dapat berpikir jernih dan kembalilah kepada ya hal-hal yang kebenaran itu ya. Tidak ada gunanya itu.